Halo kawan-kawan, apa kabar? Balik lagi di cerita pendakian kaum miskin episode berdua ke Rinjani. November kemarin aku melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, dan di pendakian kali ini aku ditemani salah seorang teman yang bernama EN. Dia teman sedesaku, teman dari kecil, dan juga beberapa kali ikut bersamaku mendaki. Terakhir kali kita mendaki ke Gunung Semeru tahun 2017. Di sini aku berencana mendaki Gunung Rinjani dengan modal 3 juta. Simak sampai akhir, akan ada perincian biaya-biayanya. Nah, pada tanggal 18 November 2020, kami janjian ketemuan di Bandara Soekarno-Hatta. Pukul 5 pagi, aku pesen Grab untuk menuju ke Pulau Damri. Kemudian lanjut naik Damri menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan di sana EN sudah menunggu. Padahal kami flight jam 9, tetapi aku tiba di bandara pukul 8. Jadi kita buru-buru untuk boarding. Sewaktu boarding, ada pelajaran yang berharga karena kami memakai maskapai merah yang tidak menyediakan bagasi. Tas carrierku nggak boleh untuk naik ke kabin karena terlalu panjang katanya. Akhirnya kami bingung, udah buru-buru dan antrian di belakang banyak banget gara-gara kita berdua ngurus bagasi. Akhirnya ya udah deh, kita bayar aja. Ya lumayan, hampir seharga tiket. Penerbangan selama 2 jam dari Jakarta ke Lombok, kebanyakan kita habiskan untuk tidur. Pukul 12 WITA, kita tiba di Bandara Praia Internasional Lombok. Kemudian kami langsung membeli tiket Damri untuk menuju ke Selong. Murah kok tiketnya, cuma 35.000. Dari Selong kita turun, oper angkot menuju ke Pasar Aikmel. Angkot dari Selong menuju Pasar Aikmel sebesar Rp10.000. Setibanya di Pasar Aikmel, kami mengisi perut karena dari pagi belum sarapan. Setelah selesai makan, kami jalan untuk mencari mobil bak yang akan mengantar kita menuju ke base camp Sembalun. Mantap coy, Lombok panas. Sembalun Pak. Di sana ada bak yang sudah berisi kulkas dan kasur. Ya udah deh, kita numpang aja. Kata si sopir per orang 25.000.
Cukup murah bukan? Wah coy. Mantap. Sekut. Setelah naik mobil bak, ada kejadian yang membuat aku kaget. Selang beberapa menit, si supir mampir ke tempat penggilingan padi, dan ternyata supir itu juga mengangkut beras sebanyak 3 kuintal. Ya, terpaksa kan kita harus duduk di atas beras. Seru juga sih. Pada sore itu Lombok cerah banget. Asli, pemandangan menuju base camp Sembalun gila parah, bukit-bukitnya mantap. Apalagi kita duduk di mobil bak belakang dengan angin sepoi-sepoi. Kita tiba di base camp Sembalun pukul 5 sore. Rinjani. Karena kita booking pendakinya tanggal 19 sampai 21 November, akhirnya kami memutuskan bermalam di masjid yang setengah jadi di depan resort Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, ini resort Taman Nasional Gunung Rinjani dan kita nginap semalam di sini. Masjid. Lumayan gratis. Paginya kami menyewa ojek untuk mengantar kita ke Puskesmas Sembalun untuk cek kesehatan di Puskesmas Sembalun dan berbelanja logistik dan sayur di pasar. Setelah packing dan mengurus registrasi pendakian, akhirnya kami diantar mobil bak menuju ke jalur pendakian. Setibanya di jalur pendakian, sudah banyak tukang ojek yang menawari, "Ayo mas, sampai pos 2 150.000. Egoku berkata, udah kok pakai ojek, lemah. Akhirnya kami menolak tawaran tukang ojek itu dan memutuskan untuk lanjut berjalan. Sedikit info, mungkin kita satu-satunya di hari itu pendaki dari luar Jawa yang mendaki berdua, yang ke puncak dan ke danau tanpa menggunakan porter. Kebanyakan di hari itu pendaki yang kita temui rata-rata memakai porter semua, dan kita tidak. Jadi kita bawa barang kita sendiri berdua.
Setelah beberapa menit berjalan, aku kecapean, bener-bener capek banget. Sampai-sampai EN bilang, selama beberapa kali mendaki bersama, aku baru lihat loh kamu secapek ini. Tapi bener sih, karirku berat banget waktu itu. Ya kali masa tega ngasih beban berat ke cewek. Ya udah, kami putuskan untuk sewa ojek aja ke pos 2. Hitung-hitung membantu perekonomian masyarakat sekitar kan. Padahal mah males jalan aja, capek. Waktu itu kita dapat 100.000 sampai ke pos 2. Gak nyesel sih, worth it banget. Udah mempersingkat waktu dan tenaga juga. Kalau kamu punya uang lebih, mending sewa ojek deh. Beneran worth it banget. Setelah 20 menit di atas motor, pukul 10:30 siang kami tiba di pos 2. Di pos 2 kami cuma istirahat sebentar. Pukul 11 kita lanjut jalan menuju pos 3. Di situ kita udah disuguhi bukit dan savana yang luas. Agak berkabut sih, tapi beneran itu cantik banget. Rinjani, sabana dan bukitnya mantap deh, keren. Setelah 1,5 jam berjalan, kita tiba di pos 3. Pos 3 kita istirahat, nyemil-nyemil, chill, sambil nunggu gerimis agak reda, karena waktu itu udah turun hujan. Nah, setelah gerimis mulai reda, kami lanjut berjalan. Di sini nih, trek yang sebenarnya 7 Bukit Penyesalan. Bener-bener menguras tenaga banget itu. Bukit kedua, mantap.
Masih 5 bukit lagi. Taps. Kami berjalan santai meniti 7 bukit penyesalan itu. Tubuh mulai beradaptasi dengan tanjakan yang terjal. Pundak sudah terbiasa dengan beban carrier yang berat dan nafas sudah mulai teratur. Kamu perlahan, langkah demi langkah melewati bukit penyesalan. Aman bang. Menggis ping 2. Satu bukit lagi, Pelawangan. Mantap. Sunsetan di Pelawangan sambil makan. Taps. Singkat cerita, pukul 5 sore kami tiba di Pelawangan Sembalun. Akhirnya setelah melewati 7 bukit penyesalan, kita tiba di Pelawangan Sembalun. Setelah sholat, kami memutuskan untuk makan. Lapar bu. Makan apa bu? Nasi ayam sama cumi. Itu berasa enak banget cuy, asli enak banget. Kita makan di Pelawangan sambil disuguhi view puncak Rinjani dan danau Segara Anak di belakang, serta senja sore itu cantik banget. Beneran makanan yang sederhana, tapi kalau kita makan di tempat yang begitu indah akan terasa enak. Setelah selesai makan, kita melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan Ujung untuk mencari tempat ideal mendirikan tenda. Akhirnya tiba di Pelawangan jam 6. Tempo. Sunset di danau. Jam 7 malam, tenda berdiri. Tanpa fafifu dan basa-basi, kita langsung tidur. Mungkin efek kecapean karena habis diajar trek 7 bukit penyesalan. Dan aku juga berpikiran untuk menyimpan tenaga buat dini hari nanti untuk summit ke puncak. Rencana kita akan summit jam 2 pagi.